Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang penyimpanan obat dan batas waktu pemakaian obat setelah dibuka atau sering disebut dengan BUD. Untuk outline-nya, yang pertama pendahuluan, yang kedua sediaan padat yaitu tablet, puyer, atau serbuk racikan. Yang ketiga, sediaan semi padat, salep dan krim. Yang keempat, sediaan cair, yaitu sirup. Dan yang kelima adalah insulin. Untuk pendahuluan, sebagian besar masyarakat sudah jeli untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan obat ataupun suplemen makanan sebelum produk tersebut dibeli. Bahkan, beberapa orang dengan sengaja mencari tanggal kadaluarsa obat yang lebih panjang agar sediaan tersebut masih dapat digunakan hingga masa kadaluarsanya. Namun, pada saat kemasan sudah dibuka, maka tanggal kadaluarsa pada kemasan sesungguhnya tidak selalu berlaku. Batas akhir sediaan tersebut dapat digunakan setelah dibuka dalam istilah farmasi disebut dengan Beyond Use Date atau BUD. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pahami pengertian ED atau Expired Date dan BUD, Beyond Use Date. Oke, untuk ED, Expired Date atau tanggal kadaluarsa adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi dan sebelum kemasannya dibuka. Tanggal atau bulan ED selalu tercantum pada kemasan. BUD, Beyond Use Date, adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah kemasannya dibuka. Ingat ya teman-teman, setelah kemasannya dibuka. Dan tanggal atau bulan BUD tidak selalu tercantum pada kemasan. Oleh karena itu, kita perlu memastikan kapan BUD dari produk yang kita beli. Kita juga harus memastikan bahwa warna, bau, dan tekstur dari obat yang telah dibuka tersebut masih dalam kondisi yang sama, seperti saat kita membukanya pertama kali. Jika salah satu di antaranya sudah tidak memenuhi kriteria, sebaiknya obat tidak digunakan kembali. Karena jika terjadi perubahan, baik secara fisika, kimia, dan atau mikrobiologi pada produk obat, dapat menyebabkan efek obat menjadi tidak maksimal. Oke, kita kenali jenis-jenis obat ya. Yang pertama ada sediaan padat. Contohnya tablet, puyer atau serbuk racikan. Yang kedua, sediaan semi padat, yaitu salep, krim. Yang ketiga, sediaan cair. Contohnya ada sirup dan suspensi. Yang keempat, itu ada insulin dan sediaan obat khusus. Sediaan obat khusus, contohnya tetes mata dan tetes telinga. BUD sediaan obat padat, contohnya tablet, kaplet, kapsul. Obat yang masih berada dalam kemasan asli dari pabrik, bentuk sediaan padat non-rekonstitusi. Produk obat pabrik, bentuk sediaan padat yang membutuhkan BUD, misalnya produk repacking seperti tablet dalam botol, contohnya CTM tablet, vitamin tablet. Untuk menentukan BUD, jika ED atau expired date kurang dari 1 tahun, maka BUD sama dengan ED pabrik. Jika ED lebih dari 1 tahun, BUD sama dengan 1 tahun. BUD obat padat, puyer.
Sediaan yang mengalami proses penambahan bahan tertentu seperti komponen obat lainnya, obat puyer, atau racikan serbuk. Untuk BUD-nya yaitu untuk sediaan racikan adalah 6 bulan atau 25% dari waktu ED terdekat. Cara penyimpanan sediaan padat yaitu disimpan pada wadah tertutup di suhu ruang 25 derajat Celcius dan terhindar dari cahaya matahari langsung dan jauh dari jangkauan anak-anak serta bisa disimpan dalam kotak obat. Agar kita lebih paham, maka kita pahami contoh BUD untuk sediaan padat. Jika tertera expire date dari pabrik sebelum kemasan dibuka adalah Maret 2022, maka expire date atau waktu kadaluarsa obat tersebut adalah pada tanggal 31 Maret 2022. Jika racikan seperti puyer tadi, yaitu antara paracetamol dan CTM. CTM memiliki ED 18 bulan lagi, sedangkan paracetamol 24 bulan lagi. Maka BUD-nya adalah 6 bulan atau 25% dikali 18 bulan. 18 bulan ini dari ED terdekat, yaitu ED CTM, sehingga diperoleh 4,5 bulan. Maka dipilih BUD untuk racikan tersebut adalah selama 4,5 bulan. Sekarang kita akan membahas BUD sediaan semi padat. Jadi merupakan bentuk sediaan semi padat non-rekonstitusi. Contohnya salep, gel, dan krim. Untuk BUD-nya yaitu tidak lebih dari 30 hari setelah kemasan dibuka. Untuk cara penyimpanan sediaan semi padat yaitu disimpan pada wadah tertutup rapat, jauh dari paparan sinar matahari, dapat disimpan pada suhu sejuk yaitu 8-15 derajat Celcius. BUD sediaan obat cair. Ada bentuk sediaan cair non-rekonstitusi seperti sirup suspensi, obat yang mengalami proses penambahan bahan tertentu seperti air atau komponen obat lainnya, dan ada obat seperti antibiotik, serbuk dalam botol yang harus ditambahkan air sebelum diminum. Untuk menentukan BUD, untuk sediaan sirup suspensi atau non-rekonstitusi itu tidak lebih dari 14 hari. Sedangkan untuk sirup rekonstitusi atau racikan seperti BUD sirup antibiotik tidak lebih dari 7 hari. Cara penyimpanan sirup yaitu tulis tanggal berapa obat dibuka atau dipakai pertama kali pada dus atau botol obat, tutup botol sirup dengan rapat, simpan sirup di tempat kering dan terlindung dari sinar matahari pada suhu ruangan yaitu 25-30 derajat Celcius. Beberapa obat sirup mungkin perlu disimpan di lemari es. Jangan menyimpan obat sirup di dalam freezer. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Tempatkan obat pada wadah khusus, yaitu kotak obat. Baca petunjuk cara penyimpanan obat yang tertera di kemasan atau brosur kemasan. BUD sediaan obat khusus. Ada tetes mata, yaitu 28 hari setelah pertama kali dibuka. Untuk tetes mata mini dos, yaitu 3 kali 24 jam setelah pertama kali dibuka. Dan untuk tetes telinga yaitu 28 hari setelah pertama kali dibuka. BUD sediaan obat khusus. Contohnya insulin. Jika belum dibuka, insulin harus disimpan pada suhu kulkas 2-8 derajat Celcius. Tidak boleh di freezer. Sehingga BUD-nya itu sama dengan expire date pada kemasan atau 60 hari. Jika sudah dibuka, insulin sebaiknya disimpan di suhu ruang, tidak boleh disimpan di freezer atau tempat yang panas. BUD-nya hanya 28 hari
dari tanggal kemasan dibuka. Cara penyimpanan sediaan obat usus: pertama, tetes mata dan tetes telinga simpan pada suhu ruang, jauhkan dari paparan sinar matahari langsung dan jangkauan anak-anak. Untuk insulin, jika sudah dibuka, insulin sebaiknya disimpan di suhu ruang. Tidak boleh disimpan di freezer atau tempat yang panas. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan penjelasan batas waktu penggunaan obat, tidak hanya dilihat dari expired date atau tanggal kadaluarsa yang dikeluarkan pabrik, namun harus dilihat dari aturan penentu batas akhir penggunaan obat setelah dibuka, yaitu BUD. Berikut pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga setelah mendapatkan penjelasan terkait expired date dan beyond use date, teman-teman saudara-saudara semua lebih paham bagaimana cara penggunaan dan penyimpanan obat yang benar.